Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Pagi ini kita kembali hadir dalam program favorit, Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Dan kali ini kita kedatangan sosok luar biasa, Ustadz Haji Mustafa Fatoni S.Ant, seorang tokoh yang dikenal mencintai dan melestarikan nilai-nilai Islam dalam budaya Melayu Kepulauan Riau. Bersama beliau, kita akan membahas tema menarik, tema warisan budaya Islami di Tanah Melayu Kepulauan Riau. Mari kita simak bersama kisah dan pandangan beliau yang pasti akan membuka wawasan serta memperkaya nilai kehidupan kita. Langsung saja, untuk memandu obrolan penuh inspirasi ini, kita serahkan kepada Bang Mastur Taher. Silakan Bang Mastur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mastur Taher dalam program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 November tahun 2025, kilasan ke-15, maknanya pekan ke-15 atau ke-15 kali 15 tokoh yang kita undang untuk berpartisipasi dalam program ini. Pendengar sekalian yang kami muliakan, acara ini disponsori oleh Topnet dan Apicom Multimedia serta yang lain-lainnya. Ya. Kami juga menghadirkan program ini di Instagram Pandawa Radio, di Facebook serta di WhatsApp 0811 777 1039. Ya, kami nantikan kehadiran dan partisipasi para pendengar mitra Pandawa sekalian. Baik, para pendengar sekalian, kita sapa sejenak narasumber kita pada hari ini, Ustadz Mustafa Fatoni S.A.N.T. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, abang deh gitu. Ya, ceria hari ini. Alhamdulillah, cuaca juga cukup ceria hari ini dan insyaallah dan spesial ya. Yang ke-15 berarti. Ya, ke-15. Ceria dengan pakaiannya agak sedikit nyentrik ya, warna merah-merah ya. Merah gitu menyala ya. Ya, lawan saya yang warna apa? Kalem ya. Agak hijau-hijau nih ya. Ya, dengan tema warisan budaya Islami di Tanah Melayu Kepulauan Riau. Baik para pendengar sekalian ya. Program ini kita akan mengulas di awal adalah profil secara ringkas tentang tokoh yang akan kita ajak untuk berdiskusi dan menghadirkan ide-idenya ya. Pada berikutnya kita akan minta beliau mengetengahkan, membentangkan ya apa ide dan pokok pikiran sesuai dengan judul yang sudah kita sepakati. Baik para pendengar sekalian ya. Kita minta Ustadz Haji Mustafa Fatoni S.A.N.T. untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik. Bang Mus ya. Iya, silakan. Bang Mus ya boleh gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Abang de Mastur Taher yang semoga kita semua diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya, amin. Ya, perkenalkan dulu yang pertama, nama ya. Mustafa Fatoni S.A.N.T. Fatoni atau Fotoni? Fatoni. To. Oh, Po. Iya. Faton ya, Masya Allah. S.A.N.T. Sarjana Antropologi. Ya. Antropologi. Ya, terus silakan. Baik, ya. Kemudian kalau domisili kita di Jalan Brigjen Katamso, Gang Pompa Air, Batu 2. Kilometer 2,5 ya. Setengah okay. ya. Ada setengahnya. Pakai setengah dia, karena duanya ada di Bintang Rezeki. Ya. Kemudian untuk aktivitas sendiri, selain kita aktivitas keagamaan baik di offline, maksudnya sebagai ustadz nih? Ya, pengajar, ustadz panggilan ya? Panggilan, jadi kita lelaki panggilan. Ya. Panggilan. Terus ya. Oke, di offline di beberapa majelis taklim juga mengisi beberapa program di WA group dakwah. Kajian tiap malam ya, Masya Allah.
Dan alhamdulillah selain itu sebagai announcer juga di Radio Gurindam FM Tanjung. Oh iya. Jadi ini penyiar diundang penyiar ini judulnya. Dan penyiar diundang penyiar dan penyair. Penyair karena luar biasa. Siap. Saya lihat satu kelompok penyair untuk Kepulauan Riau Barakallah. sama dengan Pak Rida, Masya Aziza, Allah, dan Masya Allah. lain-lainnya. Jadi penyiar diundang penyiar dan penyair. Ya. Siap. Ya, kita minta informasi tentang pendidikan. Baik. Ustaz. Pendidikan Ya, saya- kami didapatkan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gajah Mada ya. 2000. Berarti 2000? Saya 2016 Oh ya. baru selesai. Jadi dan- satu kampus dengan Presiden kita Jokowi lah ya. Ya, terus ya 2000. Ya. Sempat juga mengenyam pendidikan di pesantren di Langitan. Tempat Kiai Abdullah Fakih almarhum. Di mana Langitan Tuban. tuh? Di Tuban, Jawa Timur. Ya, terus Terus juga di Sebelumnya, salah satu pondok di Kencong, Jawa Timur juga, Jember tepatnya. jadi 2 pondok pesantren. Iya, ya. Nato Tolibin Ya, di Kencong, Jember. Jember. Iya, Jember itu. Jadi Jember dulu atau Tuban dulu nih? Tuban dulu. Tuban, Baru lanjut Jember. ke Jember. Jember setelah itu baru UGM. Belum. Belum. Masih waktu itu karena dari SMP ya, SMP kalau asal Kalimantan Barat. Oh iya. Pontianak. Iya. Pontianak, Di SMP kemudian Pontianak. SMP di Pontianak, lanjut SMA-nya di pondok pesantren sambil mondok sambil sekolah. Oh, Jember baru Tuban. Di Tuban, Tuban baru dulu Jember. baru ke Jember. Terus SD-nya juga di SD di Pontianak. Pontianak. Dia lahirnya di Pontianak, Kalimantan Oh Barat. gitu. Hijrah masuk ke Tanjung Pinang ini sekitar 2001. 2001. Berarti 2001. sudah 25 tahun. 25 tahun di kota Luar Tanjung Pinang. biasa, Alhamdulillah. Kan aslinya Kalimantan Barat ya. Siap Berarti saya. sukunya Melayu. Melayu, Melayu Dayak sebenarnya. Melayu Dayak. Karena mix antara ayah Melayu Pontianak dan ibu almarhumah Dayak Iban. Oh iya, memang saya lihat agak nampak-nampak dayanya ya. Apalagi pakaiannya begitu nyentrik ini hari ini ya. Narai kabar. Oh. Narai kabar itu artinya apa kabar? Oh, iya. Narai kabar dalam bahasa Dayak. Bahasa Dayak ya. Bahasa Dayak. Jadi Dayak dengan Melayu itu apa hubungannya? Dayak dan Melayu karena memang kita tahu bicara tentang suku bangsa. Kalau Melayu itu identiknya dengan bangsa. Bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Kalau Dayak suku. Ya. Suku. Jadi ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa Dayak itu adalah orang-orang Melayu yang ketika kedatangan Islam mereka pergi ke pedalaman, Ke hutan-hutan gitu. ke hutan-hutan, mengasingkan diri, sehingga mereka identiknya kalau orang Dayak itu berada di pedalaman, sedangkan orang Melayu di pesisir. Jadi maksudnya menyingkirkan itu kenapa? Karena dakwah Islamnya yang dibawa Iya, oleh. karena mungkin ya tadi mereka belum bisa menerima ya. Oh begitu. Belum bisa menerima, walaupun sedikit demi sedikit, step by step prosesnya kita tahu bahwa Iban sendiri, masyarakat Iban, Dayak Iban itu kalau dibilang dia orang Dayak kadang nggak mau. Dia mau lebih ke Melayu. Oh, itulah yang menerima Islam itu. Gitu. Ya. Sehingga identifikasinya kalau Iban itu pasti Muslim. Oh begitu. Gitu. Ya, jadi memang Melayu itu sebuah bangsa yang Bangsa besar, termasuk kita ya di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Ya, itu ada di Thailand, ada di Thailand, Filipina, Filipina, ada Myanmar, Singapura sendiri termasuk pada masa lampau ya. dan bahkan di Australia pun ada tuh Melayu. Iya, Ya. of course. Kalau di Mekah juga ada, tapi itu adalah pendatang. Pendatang semua, termasuk di Afrika Selatan juga pendatang mereka. Ya bisa jadi. Ya. Maka ada Melayu tua, Melayu Austronesia, Melayu Austronesia, tua, ya. Melayu muda kan. Betul gitu. sekali. Karena dia bangsa memang. Oke. Itu asalnya pendidikan tadi sudah. Kemudian boleh tahu tentang keluarga ini? Masya Allah. Kalau keluarga sendiri untuk saat ini, qadarullah masih statusnya single father. Gimana ceritanya nih? Single father dengan satu putri ya, berusia sekarang masuk 1 SD, kelas 1 SD. Oh begitu. Iya. Sejak kapan? Sejak 2020. 2020. Wah, duluan. Saya setahun setelah itu single father. Tapi kelebihan saya 5 putra dan putri. Itu 1 berarti masih kalah ya. Iya. Ya, tadi kalah penyair, saya kemudian anak juga ternyata menang juga. Tapi jalan-jalan lebih jauh. Ya.
Ya, baik para pendengar sekalian, itu sekilas ya tentang kehidupan beliau. Atau ada hal yang ingin sampaikan tentang profilnya? Mungkin untuk saat ini profil bisa langsung kontak saja di nomor gitu. kontak kami ya, untuk menanyakan atau untuk kajian-kajian. Oke. Bisa dikontak kami langsung. Oke, jadi sekarang aktivitasnya selain sebagai di salah satu radio dan juga sebelumnya itu apa? Sebelum di radio yang satu itu. Oke. Apa kegiatannya? Sebelum di radio masih menjadi translator. Apa itu? Penerjemah untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke Iya, dari bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Oh begitu. Kan di pondok pesantren ada bisa bahasa Inggris. Iya. Tentunya di pesantren tetap ada ya pendidikan untuk bahasa Inggris, dan bahasa Inggris sendiri kami dapatkan dari pendidikan rumah dalam keluarga. Oh begitu. Karena memang kalau Pontianak itu kan identik, kita tahu namanya Sultan Hamid kedua. Iya, Sultan Hamid II yang terkenal dengan pembuat burung Garuda. Iya, betul. Istrinya orang Belanda. Istrinya orang Belanda. Satu-satunya sultan di Nusantara yang istrinya orang asing, Sultan Hamid kedua. Ya. Jadi kalau kultur budaya Belanda, Inggris ya, British itu masih serapan yang sama. Tapi sebetulnya ada sultan juga yang bukan yang juga orang asing istrinya, tapi bukan orang Eropa. Bukan Eropa. Itu Kesultanan Riolingga itu punya istri dengan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Oh, Muhammad Al-Fatih. Ya, dengan anaknya salah satunya. Siap. Tapi orang Turki. Orang kan? Turki, Asia. Bukan. Asia. Ya, jadi itu. Jadi kebiasaan untuk penggunaan vocabulary English itu sudah cukup familiar sejak di tanah keluarga. Tapi sekarang kita podcastnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja. Itu bukan kita hanya bukan konsumen, kita bukan orang luar juga. Karena yang bahasa Inggris saya kurang paham. Ya. Itu berarti kalau bahasa Inggrisnya di pesantren dan sudah lancar, apalagi bahasa Arabnya kan gitu. Insya Allah. Oh ya, luar biasa tokoh kita yang satu ini. Maka pantas kalau selalu dipanggil. Insya Allah. Dan juga bahasa tadi kabarnya barusan meruqyah ya. Iya, begitu juga. Juga sebagai praktisi ruqyah, kita juga bisa kadang dipanggil juga ke tempat pasien, bisa juga pasien datang ke rumah. Jadi dipanggil tidak hanya ceramah, tapi juga untuk mengusir jin ya? Kurang lebihnya ya. Itu luar biasa. Ya. Pokoknya patokannya laki panggilan. Gitu. Walaupun single pater ya. Iya, Masya Allah. Jangan ada yang manggil yang lain ini. Masya Allah. Bahaya nih. Karena dia tahu sendiri nih, makanya dipanggil aja. Allah. Seperti ini, seperti film Titian Serambut di Belah Tujuh itu. Wah, Titian Serambut di Belah Tujuh. Iya, saya teringat itu. Ada seorang ustadz yang dipanggil oleh ini untuk ngadakan pengajian. Tapi pengajiannya yang pesertanya cuma dia sendiri. Ini bahaya. Ya, tidak ada anggota lain. Ini pengajian apa nih ya? Ya gitu. Ya baik, para pendengar sekalian. Ya, demikian tadi perkenalan kita dengan tokoh kita pada hari ini, Selasa, pada kilasan ke-15 di Sudut Mata. Tema kita adalah ya saya perlu review sedikit bahwa ini nih tokoh yang kebetulan sama profesinya, kemudian juga dari Kalimantan Barat yang sudah 25 tahun berada di Kepulauan Riau, dan kami sama-sama penyiar dan kami sama-sama berpengalaman tentang berumah tangga. Baik, begitu dengan tema warisan budaya Islami atau Islam di tanah Melayu Kepulauan Riau. Baik, Ustadz Fatoni atau Bang Mus. Oh ya, sama. Kalau beliau ini saya dengar lebih sering dipanggil Bang Mus. Ya. Iya, kalau memang itu tadi. Kalau siarannya pagi Bang Mus. Kalau malam, siarannya malam Ustadz Mustafa. Oh gitu. Bukan terbalik. Terbalik, kalau malam panggil Abang enggak? Lain itu. Kalau saya dipanggil Bang Mas. Bang Mas, Bang Mus ya. Oke, kita Bang Mas dan Bang Mus gitu ya. Tadi waktu di kuliah dulu, karena kawan kuliah saya kan di IKIP Jakarta ya. Oh, siap saya. Karena guru itu banyak dari Jawa ya. Jadi mereka itu panggil saya itu, kan nama saya Mastur, jadi panggil Mas Mastur. Jadi dua Mas Mastur gitu ya. Mas Mastur gitu. Kalau orang Betawi manggilnya Bang Mas. Mastur. Kalau orang Jawa Mas Mastur. Ya sama, kuliah dulu Mas Mus jadi. Mas Mus. Oke, baik. Ya, silakan dibentangkan dengan tema warisan budaya Islami di tanah Melayu Kepulauan Riau. Apa yang ingin disampaikan? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ya Bang Mas ya. Jadi kalau kita bicara tentang warisan budaya Melayu yang saya ketahui, mungkin nanti akan ada penambahan ya tentunya. Bahwa kenapa ada pertanyaan yang cukup unik, kenapa kok budaya Melayu masuk ke ranah Kepulauan Riau ini tanpa peperangan? Tanpa kekerasan. Dan kalau kita bicara tentang sejarah dunia, ekspansi Rasulullah SAW semasa beliau hidup dan setelahnya ketika beliau juga sudah wafat, dilanjutkan oleh para sahabatnya, tidak dimulai dengan peperangan, tidak bermula dengan peperangan. Semuanya, termasuk ketika Rasulullah masih hidup, kisah tentang perang Badar, kemudian perang Uhud, Khandaq dan sebagainya. Lagi-lagi karena intervensi, tekanan dari pihak musuh Islam. Di situ dikatakan ya, mereka yang sengaja memang mencari celah untuk menghancurkan Islam baik dari dalam maupun dari luar. Terus? Nah, begitu pula ketika Islam masuk ke tanah Melayu, khususnya Kepulauan Riau. Karena kita bicara tadi Melayu luas. Nah, secara spesifik Melayu di Kepulauan Riau. Melayu Kepulauan Riau ini kita lihat kedatangannya bisa dari bangsa Arab, terus India, Gujarat itu ya. Kemudian Utsmaniyah juga sudah punya hubungan perjanjian hubungan. Kemudian kita tahu juga bahwa Sumatera banyak mengirimkan ulama-ulamanya, daratan Sumatera ya, menuju ke Kepulauan Riau itu sendiri, sehingga berdirilah Kesultanan Riau Lingga. Nah, Riau Lingga. Nah, di Riau Lingga, sebentar. Ini bahasa Melayu ini kan luas ini. Ada di Semenanjung Malaya, ada di Sumatera, di Kepulauan Riau. Nah, jadi masuknya ke tanah Melayu sebelum Kepulauan Riau ini mana duluan ini? Kita tahu catatan sejarah membuktikan bahwa kerajaan Pasai, Samudra Pasai di Aceh, ya, dengan adanya bukti arkeologis berupa makam Islam, ya, yang tertanda seumuran atau setara dengan masa kehidupan para sahabat. Berarti sekitar tahun 600-an ya. 632 kan Rasulullah wafat. Rasulullah wafat 632. 650 itu ada makam ya. Artinya itu menyatakan bahwa Islam masuk pertama di ujung utara Pulau Sumatera. Ya, sebagai akses dari Samudra Hindia ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Spanyol, Portugis, ketika melewati daripada Tanjung Pengharapan, itu tahun kapan? Sekitar 1600 setelahnya. Ekspansi ya. 1000 tahun setelah itu ya. 1000 tahun setelahnya Eropa ekspansi. Ya, karena kita tahu pada tahun sebelum itu, 500 tahun sebelumnya, di Afrika Utara sudah berdiri University of Koroyun. Yang dibangun oleh Fatimah Al-Fikri, muslimah muslim, sekitar tahun 400-an, 1400-an. Sehingga kita tahu bahwa orang-orang Eropa, kita anggaplah Eropa di sini. Tapi waktu itu VOC belum ada ya, karena VOC kan kamar dagang. VOC, Frederick Octo Company. Ya, itu VOC tahun 1602. Digadang oleh Belanda, sehingga Belanda punya saham terbesar. Ya kan, VOC. Jadi sebelum itu seperti kita tahu Vasco da Gama dan sebagainya dalam sejarah kan, masuk ke tanah Sumatera itu sudah didapati Islam lebih awal di zaman para sahabat ya. Sahabat terus gitu. Tapi kan sekali lagi kita garis bawahi bahwa sejarah itu milik penguasa. Siapa yang berkuasa dialah yang memegang sejarah. Jadi ketika Islam masuk khususnya ke tanah Kepulauan Riau, itu ya dibawa dari masih dari Gujarat, India, dibawa dari Semenanjung, Melaka. Bukan dari Pasai tadi? Pasai masuk, Pasai tetap masuk, ya kan? Pasai masuk, kemudian juga kita tidak menutup mata perjanjian atau kerjasama dengan tanah Jawa, Mataram kuno. Itu Islam sudah mulai mewarnai tanah Kepulauan Riau, dan pada akhirnya lahirlah para tokoh-tokoh besar. Maksudnya mana dulu ini? Mataram kuno atau Kepulauan Riau dulu masuk Islamnya? Islam masuknya ya. Kita bicara tentang Demak ya. Demak lebih dulu kan? Demak tahun Raden Patah ya. Raden Patah tahun
Demak Raden Patah itu 1700. 700. 1700-an. Terus di Malaka itu tahun 1511 itu 1400. 1458. Oh iya, itu 1358 sudah berdiri kerajaan Pasai. di Semenanjung Malaka. Kerajaan apa Malaka ya. Malaka. Ya. Jadi berarti duluan Malaka baru ke Demak ya. Demak ya. Terus. Tapi secara perlahan proses itu kita tidak bisa melupakan juga. Ya. Mereka Islam datang, kemudian Islam mewarnai budaya yang ada di Kepulauan Riau itu sendiri. Oke. Tadi kan secara keseluruhan kemelayuan. Sekarang Islam masuk ke Kepulauan Riau. Itu di mana? Masuknya itu. Kan Kepulauan Riau ini mulai membentang dari utara itu Natuna Anambas, kemudian Bintan, ada selatannya itu Lingga ya. Ini di mana nih anunya? Masuk dari mana masuknya ke Kepulauan Riau ini? Baik, Masya Allah. Kalau secara pengetahuan kita tahu bahwa jalur perdagangan dan dakwah ya, yang dibawa para ulama dari Arab abad ke-13 hingga ke-15 Masehi tadi. Mereka masuk melalui jalur Selat Malaka, Lingga, Dae, ya, kemudian masuk terus sampai kepada kita tahu masuk ke Tanjung Pinang. Dulu kan belum Tanjung Pinang, belum tersebut kata Tanjung Pinang. Dulu namanya apa? Ya, masih Pulau Bentan ya. Ya Bentan ya. Bentan, Bentan. Baru setelahnya, mulai setelah Islam tersebar, budaya masuk ke dunia Melayu itu tadi, karena sekali lagi antara dunia Melayu dan dunia Islam itu satu kesatuan. Seperti kita tahu falsafah adat Besandi Sarak Besandi Kitabullah itu, sehingga masuknya Islam ke tanah Melayu tidak melalui kekerasan. Itulah juga yang membentuk karakter bangsa Melayu tidak menyukai peperangan. Ya, dan kita tahu dalam sejarahnya seperti ketika Raja Ali Haji, Raja Kecil dan sebagainya ketika datang Portugis ya 1511 meruntuhkan Malaka. Terus, kerajaannya lari, hijrah, terpecah, berundur istilahnya. Kalau lari itu kesannya takut ya. Berundur itu strategi ya. Bintan memindahkan kan pusat kerajaan ke Bintan. Ke Bintan ya. Nah, itu di situ kita sudah tahu bahwa apa yang terjadi ketika Islam sudah mulai kehilangan kekuatannya secara power sistemnya itu sudah karena kita tahu selaras dengan keruntuhan Kesultanan Turki Utsmaniyah 1924 itu ya. Di mana saat itu kita tahu Turki punya gelar the old man in the Europe. Apa tuh? Lelaki tua di tengah Eropa. Atau the sick man in the Europe. Laki-laki yang sakit. Orang sakit di Eropa. Oke. Terus karena tadi bagaimana luar biasanya ya jaringan yang dibentuk oleh Eropa di dalam kurung tanda kutip Yahudi dalam memetakan pola seperti ya bisnis, ekonomi, dan itu terjadi ketika orang Islam sudah mulai tidak bangga dengan keislamannya, mengutamakan daripada kekuasaannya, maka mulailah hilang kehebatan Islam. Nah, sekarang kita tahu banyak tayangan-tayangan yang mencoba untuk menggelorakan kembali jazbah atau semangat keislaman. Namun kita tahu jikalau hal ini tidak terimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat, maka yang terjadi ya hanya angin lalu saja. Apalagi kita tahu sekarang contoh seperti ya mungkin kalau kultur budaya seperti tepung tawar ya, kemudian budaya silat yang memang berusaha untuk terus dilazimkan ya, dan bahkan banyak cabangnya silat, banyak cabangnya ya, betul sekali. Penggunaan atribut Melayu ya, alhamdulillah sekarang Bang Masnya pakai tanja ya, tanja ini artinya tanda orang bijak, dan orang yang tak mau dipijak. Masya Allah. Ya terus itulah sehingga kita tahu bahwa kedatangannya terus warisannya ya. Sebelum kita masuk ke warisan ya, kita simpulkan dulu bahwa sebetulnya Islam masuk ke Nusantara itu ya, ini juga yang pernah dibantah oleh Bu Yamka, bukanlah abad ke-13 tapi berdasarkan sejarah tadi
kalau Nusantara itu dianggap Aceh itu bagian dari Nusantara, maka masuknya para sahabat itu. Para sahabat, iya siap. Dan masuknya ke Kepulauan Riau itu lewat Kerajaan Malaka. Dan mungkin sebelum itu sudah ada, kita wallahu alam. Karena sebelum ada Kerajaan Malaka sudah ada juga Kerajaan Bintan pada tahun 1100 itu. Baik. Jadi sebetulnya terbantahkan teori mengatakan Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia ini abad ke-15 atau 13 karena sudah ada sebelumnya sekitar abad ke-7 itu sudah ada sebenarnya. Nah, cuma aliran masuknya bisa dari Aceh, bisa dari Malaka tadi, bisa ya kan? Dari mana-mana itu, ya dan sebagainya. Oke. Baik para pendengar, nanti kita akan lanjutkan ya apa saja warisan budaya yang Islam itu khususnya di Kepulauan Riau, dan kita akan mempersilakan lewat yang satu ini. Ya. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV itu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Baik para pendengar sekalian, mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita sambung pertemuan atau diskusi atau ya sembang kita bersama Ustadz Mustafa Fatoni, sarjana antropologi atau disingkat SANT. Nah, ini jarang langka. Jarang langka karena memang barangkali sedikit yang membuka jurusan ini ya. Dengan tema warisan budaya Islami di Tanah Melayu Kepulauan Riau, kilasan ke-15. Baik, kita lanjutkan ini. Barangkali perlu dipertegas nih dengan pernyataan tadi bahwa sebetulnya kan tadi sudah sebutkan bahwa Melayu dan Islam ini suatu yang seperti satu kesatuan ya. Dua mata keping uang yang terbalik ya. Dua sisi mata uang tadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Islam itu begitu cepat menyatu dan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat Melayu? Di mana rahasianya nih? Baik, kita tahu Islam mengajarkan banyak hal baik, ya, termasuk di dalamnya sopan santun, silaturahmi, atau anjang sana lah, kata kita malah sembang kan gitu. Itu juga poin yang ada di tanah Melayu bagi masyarakat Melayu. Ya, sehingga ada satu chemistry yang pas gitu. Nah, Islam masuk ke tanah Melayu udah ada yang baik ini, jadi nggak perlu dirubah lagi.
Beda ya. dengan, mohon maaf ya, kalau seperti penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di Demak awal ya oleh Wali Songo, di mana konsep wayang yang jauh sebelum Sunan Giri hadir itu bentuknya seperti manusia. Wayang itu seperti manusia, sehingga ketika para wali hadir ya dirubah khususnya oleh Sunan Giri, maka Sunan Giri punya gelar Sang Hyang Girinata, merubah bentuknya hingga seperti saat ini. Ya. Tidak menyerupai bentuk manusia secara utuh. Karena dalam Islam kan tidak boleh. Iya. Nah, gitu. Kemudian adanya kolam di depan masjid. Kolah. Ya, Kolam. Tempat kulah. bersuci. Kulah. Yang di mana nih? Di Demak. Tapi di Masjid Sultan Lingga, Riau juga ada kolam itu. Ya, kultur. Oh, Makanya iya. tadi kultur. Kultur budaya Ya. yang tidak dirubah oleh Islam. Tapi diselaraskan. Iya. Ya, untuk bersuci. Ya. Betul. Itu awalnya budaya. Nah, Islam masuk ke berbagai wilayah di negeri, termasuk ketika Islam hijrah ke Madinah. Orang-orang Ansor kenapa menerima dengan tangan terbuka? Karena tadi apa yang dibawa oleh Islam selaras dengan budaya budaya. Beda ketika di Mekah. Kenapa Jelas Mekah nih? berbeda. Ya, di Mekah kenapa? Akidah. Ya. Akidah berbeda. Berbeda. Terus Jelas berbeda. Jelas budaya masyarakatnya. Yang mohon maaf tadi kita tahu ya sejarah bagaimana sahabat-sahabat sebelum Islam, Sayyidina Umar dan sebagainya ya. Apa tuh? Yang melakukan perilaku-perilaku yang sangat tidak manusiawi. Jadi mengubur anaknya hidup-hidup. Seperti itu. Kemudian juga mabuk-mabukan itu biasa. Mabuk, menebak, mohon maaf, perut orang hamil. Nanti untuk membuktikannya dibelah. Masya Allah. Terus? Jadi perilaku-perilaku yang kita sebut sebagai jahiliyun, jahiliyah, itu terjadi di Mekah. Terjadi di Mekah. Dan itu budaya tidak ada di Madinah. Tidak ada di Madinah budaya itu. Begitu ya. Terus. Nah, akhirnya kita tahu masyarakat Melayu pun demikian. Sudah dominan budaya-budaya yang selaras dengan nafas Islam, sehingga mudah untuk masuk. Tidak ada paksaan, gotong royong, ya, saling membantu semuanya, ya, ramah, penghormatan kepada orang yang lebih tua dengan sebutan tidak langsung nama. Iya, seperti abang, akak, ya, Pak Su, Mak Su, Pak Long, Mak Long. Iya, dari yang paling tua itu Pak Long, yang paling bungsu Mak Su, yang tengah Pak Nga. Pak Nga. Itu kan adat, etika. Penghormatan terhadap seseorang. Iya, penghormatan. Dan Islam kenapa menyematkan kata Sayyidina di depan Nabi Muhammad SAW? Ya, karena Sayyidina itu penghormatan. Yang berarti tuan. Tuan. Kalau perempuan Sayyidatina. Sayyidatina. Jadi itulah artinya kenapa Islam bisa masuk ke tanah Melayu tanpa harus melalui jalur kekerasan atau bahkan peperangan. Karena tadi konsep yang dibawa oleh Islam ternyata selaras dan memperkuat budaya dan Melayu. malah memperkuat lagi budaya Melayu secara umum. Begitu. Baik para pendengar, beliau ini memang sarjana antropologi. Jadi pembahasannya seputar itu teori yang dikembangkan, dan itu memang pas dalam tema ini. Baik. Kemudian kalau begitu, selain tadi tentang kondisi secara kemanusiaan dan budaya, apalagi warisan budaya Melayu atau yang ada di tanah Melayu ini, budaya Islaminya. Baik. Kalau kita bicara tentang warisan ya atau nilai-nilai yang tumbuh ya dalam identiti Melayu atau identitas Melayu itu sendiri, dengan adanya hadir juga para ulama-ulama, Raja Ali Haji, Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri ya kan, dan sebagainya, termasuk para budayawan, sastrawan ya. Ini mereka tidak menghancurkan adat istiadat ya karena datang Islam, tapi menyelaraskan antara konsekuensi tadi kultur ya, bahasa, sastra ya, klasik Melayu dengan sastra Islam. Nah, sehingga termasuk kita tahu di dalam untayan sajak daripada Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji itu lebih ke petatah petitih kata orang Minang. Nasihat, pantun yang menggunakan daripada kosakata Melayu tua ya, karena tidak semua masyarakat memahami khususnya Melayu ya bahasa dalam Gurindam 12.
yang notabene kita tahu bahasa-bahasa tersebut membawa kultur Islam dan Melayu yang sinergis. Gitu ya. Gitu. Ya, baik. Ya, petatah petitih atau Melayunya petuah. Petuah bahasa Melayunya. Petuul. Nah, Boleh. petuah gitu orang Melayu tua ya. Oke, ini ada kita tanggapi tanggapan dari pendengar Masya Pandawa Allah. Radio dari Facebook ini. Siap saya. Pertama dari Kesha Putri, kemudian dari Asep, kemudian yang ketiga kita bacakan sekaligus ya supaya nanti bisa tanggapi. Kemudian dari Dedi PBR. Siap. Saya bacakan dari yang ketiga nih, Pak Dedi. Bagaimana cara generasi muda menjaga dan melestarikan nilai Islam yang terkandung dalam budaya Melayu? Ya. Kemudian dari Kesha Putri, ini gini, apabila budaya Islam Melayu di Riau dan Kepulauan Riau dihadapkan pada arus postmodernisme, Postmodern. mahasiswa namanya, Luar biasa. yang menolak makna tunggal, postmodernnya menolak makna tunggal, bagaimana masyarakat dapat mempertahankan identitas religius tanpa menolak perubahan sosial, menolak makna tunggal. Apa ini maksudnya? Baik. Ya. Ini menarik sekali. Nah, berikut dari Asep, dalam konteks pendidikan dan transmisi budaya, bagaimana peran pesantren, surau dan keluarga Melayu dalam menjaga kesinambungan nilai Islam tradisional di tengah modernisasi digital? Rata-rata membenturkan antara Islam sebagai agama, Melayu sebagai budaya dan bangsa. Serta kemajuan zaman atau modernisasi. Silakan. Baik, boleh izin ini Abang De yang pertanyaan pertama. Ya, ini pertama ini tadi Kita generasi muda. Bagaimana peran generasi muda untuk Baik. mempertahankan budaya jati diri Melayunya di arus modernisasi ini? Masya Allah. Memang kita permasalahan yang di lapangan terjadi adalah generasi muda kita mulai kehilangan jati diri. Ya, orang Melayu tak kenal Melayunya. Ya, dibuktikan dengan apa? Jarang orang Melayu sekarang pandai nak berpantun. Itu padahal pantun adalah bagian dari sastra Melayu. Sebagian besar, tapi sebagian kecil masih ada. Ya, sebagian kecil lah kita anggap ya. Sebagian besar sudah menguasai kan gitu. Terus? Lalu kemudian juga mungkin budaya seperti cara berpakaian. Kita lihat walaupun sekarang kita tahu bersama pemerintah daerah, pemerintah kota di Kepulauan Riau sudah memberikan istilahnya aturan dalam cara penggunaan pakaian, tapi itu hanya 1 pekan sekali. Khususnya dari Jumat. Ya, tapi itu juga dalam rangka pemerintah. Dalam rangka untuk menjaga budaya. Betul, entitasnya itu sendiri ya kan. Terus, Nah, maka harusnya contoh di dunia pendidikan, muatan lokal sebagai penulisan sastra Melayu, ya pengenalan kultur budaya Melayu, adat istiadat Melayu itu perlu mungkin ditambah materinya. Jamnya, agar apa tadi masa terutama generasi muda kita melalui baik itu jalur pendidikan maupun jalur media sosial yang saat ini juga menjadi salah satu cara orang untuk belajar, ini mampu mengetahui, mampu memahami sejauh mana budaya Melayu yang identik dengan Islam bisa ada di diri remaja kita atau para pemuda kita. Dan apalagi ini alhamdulillah pemerintah kita juga kota dan provinsi sudah banyak membuat event-event ya untuk agar budaya itu tidak lenyap begitu saja seiring berlalunya zaman, sehingga mari cara yang paling utama adalah yakini dulu, percaya dulu bahwa orang Melayu memang harus tahu apa itu Melayu sendiri. Orang Melayu harus tahu dengan kemelayuannya. Nah, kalau ini sudah dia ketahui, ini sebagai pintu pembuka, sehingga dia akan lebih interest terhadap apa sih Melayu dalam bentuk yang lebih luas lagi. Seperti itu. Jadi anak muda coba latihan dengerin lagu-lagu Melayu. Itu satu sisi anak mudanya. Kemudian peran pemerintahnya? Peran pemerintahnya memberikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang notabene tadi ada pos yang lebih besar
Seperti salah satunya mungkin kunjungan di tempat-tempat yang di tempat tersebut memang menjadi warisan budaya Melayu, makam raja-raja kita, kemudian Penyengat sebagai destinasi internasional itu lebih dikuatkan lagi ya daripada transportasinya ke sana, kemudahannya. Tapi Penyengat itu pernah akan dibangun pusat bahasa ya. Iya. Ya, walaupun ada masalah kan itu Iya, lain soal ya. Artinya tapi tetap cita-cita kita ya. Karena itu menjadi bagian dari salah satu point of interest. Kalau memang di Pulau Penyengat dibangun itu tugu bahasa, ya, berarti kan kita punya ikon. Ini loh tanah Melayu. Ini loh bumi Raja Ali Haji yang membuat Gurindam 12 sebagai dasar dalam pengembangan bahasa Indonesia secara umum. Ya kita berharap besar lah terhadap government untuk bisa memberikan tadi pos yang lebih besar dan tepat guna tentunya agar Melayu yang memang sudah dijaga turun-temurun ini tetap eksis dan asri sampai generasi-generasi berikutnya tidak melupakan eksistensinya sebagai orang Melayu. Demikian. Ya, jadi memang satu sisi kita merasa berat atau kewalahan menghadapi modernisasi. Siap. Satu sisi ternyata masyarakat kita masih bisa mempertahankan. Sebagai contoh ini, Melayu itu punya pakaian yang menutup aurat. Kalau dulu itu selendang. Sebelum ada selendang itu pakai kain menutup wajahnya ya, dan juga nah sekarang saya melihat ada suatu perkembangan yang bagus bahwa anak-anak SD, SMP, SMA itu ya sudah dengan sendirinya itu memakai kerudung tanpa diwajibkan sekolah. Kita lihatlah ya. Alhamdulillah sebagian besar, boleh katakan 90% sudah pakai kerudung. Artinya budaya Melayu yang dulunya menutup aurat bertemu dengan Islam memakai kerudung dan jilbab itu jadi seperti disampaikan tadi nyambung untuk masalah itu. Betul. Masalah-masalah lain barangkali perlu dikuatkan lagi. Muatan lokal itu barangkali jamnya ditambah. Lebih dikerucutkan lagi lah. Ditambah jamnya, diberi kesempatan kepada orang-orang tua untuk memberikan laluan mengajarkan budaya pada anaknya. Ada anak didik seperti berpantun dan sebagainya. Betul. Ya. Kemudian ada hal lain yang ingin sampaikan tentang bagaimana tanggapan Ustaz Fatoni? Postmodernisme tadi. Ya, silakan. Baik, kita harus pahami dulu apa itu postmodernisme. Ini sosiolog ini. Ya. Itu fase budaya yang hadir setelah modernisme. Jadi postmodernisasi. Postmodernisme hadir setelah modernisasi. Iya, modernisasi. Kalau dibuat tahun berapa sekitar abad 20. 20 itu modernisasi. Masa industri logam di Inggris. Modernisasi tahun mulai modernisasi sekitar kita masuk 1920-an. 1920-an sampai ke 1940-an. Modernisasi. Terus postmodernisasi saat ini dan terjadi degradasinya saat ini ya. Ciri-cirinya ini emang dia menolak kebenaran tunggal. Oh gitu. Jadi relativitas saja. Ya. Gitu lah. Terus? Ya. Dia menolak kebenaran tunggal karena kebenaran tunggal milik Tuhan katanya. Terus? Jadi relatif saja. Ya, segala tinjauan, sikap, pandangan relatif. Ya, kemudian juga menjunjung kebebasan berpikir tanpa batas. Jadi kadang-kadang liar pemikirannya, menganggap bahwa boleh nih kita coba yuk mix yuk budaya Melayu dengan budaya lain, ya. Yang notabene malah kadang-kadang bukan lebih menjunjung marwah, ya Melayu itu sendiri, malah akhirnya menghilangkan makna sesungguhnya dari kebudayaan Melayu itu sendiri. Nah ini terjadi memang, dan tentunya biasanya orang-orang yang mengusung paham postmodern ini, dia gaya hidupnya instan, pengen cepat, ya. Contoh dalam penggunaan samping. Apa tuh? Ya. Apa kain samping? Kain samping ya. Oh ya. Ada sekarang nih praktis, udah pakai karet. Iya. Iya kan? Tapi dia tidak ajarkan bagaimana cara menggunakan kain samping yang tepat. Oh gitu. Karena setiap ikatan tadi dia punya makna tersendiri. Ya. Nah, ini postmodernisme. Dan tentunya orang-orang seperti ini diukur dia dengan apa?
kepuasan pribadi, popularitas, ya, keinginan untuk lebih dikenal, eksistensinya. Nah, sehingga orang-orang seperti ini tantangannya memang seringkali individualisme, hedonisme, ya, merasa aku yang lebih baik, bukan kita. Ya, kalau aku berarti kan dia pribadi. Ya. Ya, sedangkan kalau pendapat pribadi kan tidak bisa diadu argumenkan. Maka kita tahu bersama orang-orang seperti ini tidak menyeimbangkan antara kultur itu Islam, yang notabene Islam itu menjalin hubungan antara makhluk dengan kholiknya, ciptaannya, ya, dengan hubungan antar manusia. Oke. Ya, karena dia merasa yang penting saya buat, aku buat, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, hal seperti ini kurang elok. Nah, kalau dalam konteks budaya Melayu kita tahu bersama berpijak di bumi. Di mana bumi dipijak? Iya, berpijak di bumi dia. Di situ langit dijunjung. Tapi pandangan ke langit. Kalau postmodernisme, berpijak di bumi tapi pandangan ke langit. Ya. Nah, jadi kita tahu bersama jangan sampai budaya Melayu kehilangan akar. Budaya Melayu jangan kehilangan akar, dan tentunya disinilah pentingnya Islam itu bukan daripada musuh modernitas, kemudian penuntun agar kemajuan tetap beradab di tengah budaya postmodern yang serba cepat dan bebas. Islam hadir sebagai ruh yang menenangkan harusnya. Menenangkan dan menuntun kembali ke fitrah yang sudah sesuai dengan aturannya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Baik. Ada tanggapan dari Facebook ini. Dari Lutfi Santuy. Masya Allah. Berkaitan dengan tadi ya, bahwa beliau ini menanyakan, apakah transformasi ya, ekonomi dan pariwisata di Kepulauan Riau berpotensi mengkomodifikasi, bahasanya menggabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, modifikasi maksudnya warisan budaya Islam dan bagaimana dampaknya terhadap spiritual. Ya, betul. Tadi dicontohkan bahwa kain samping itu ya ada yang sudah memakai karet ya. Itu instan. Kan instan hanya dari sisi katakanlah budaya yang tidak berdampak kepada spiritual. Nah, sekarang pertanyaannya pas ini, bagaimana dampaknya terhadap spiritualisme? Baik. Paham postmodernisme, modernisasi tadi. Nah, kalau kita bicara tentang postmodernisme, karena dia menganggap dirinya yang paling berkuasa, ya. Sehingga dia tidak butuh pendapat orang lain dan tidak menerima daripada argumen orang. Cukup dia, dan dia menganggap bahwa ini jalannya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang hubungannya terhadap religion, ya, agama, religiusme, maka harusnya Islam datang sebagai pelengkap. Contoh, konsep sami'na wa atokna, tunduk pada sultan, tunduk pada raja, tunduk pada pemimpin, pada pemimpin, ya. Ya. Akhirnya juga itu implementasi dari tunduk kepada sang pencipta. Ya. Contoh, Islam masuk ke tanah Melayu, bangun masjid, bangun tempat ibadah, bangun surau. Ya, ketika azan berkumandang, hendaklah generasi muda tadi, ya, khususnya yang memang dia meyakini bahwa Islam menjadi agamanya, Melayu adalah budayanya, bangsanya, ketika ada panggilan daripada melalui azan, hendaklah bersegera. Kemudian perintah untuk jelas di dalam Gurindam 12 juga disebutkan bagaimana orang-orang yang mau belajar. Nah, bagaimana bunyi pasalnya? Pasal ke-7 kalau tidak salah ya. Seperti bunyinya. Hendaklah belajar pada guru sehingga tahu segala seteru. Ya. Hendaklah belajar ke guru. Masya Allah. Barang siapa tiada memegang agama,
Nah, itu pasal pertama. Iya. Tidak boleh Sekali-kali tidak boleh dibilang kan nama aja. dibilangkan nama. Ya. Ini maksudnya apa? Kita tahu bangsa Melayu dikenal dengan tingginya daripada pemahaman terhadap budayanya. Ya. Sehingga masyarakat Melayu tentunya, khususnya di wilayah Kepulauan Riau dan wabil khususnya ke para generasi mudanya, mari ya kita mulai luangkan waktu kita untuk belajar, ya, untuk belajar. Dan kenapa dikatakan tadi Melayu punya peluang lebih besar? Karena Melayu dengan Islam yang hadir ini dalam prosesnya melalui konsep kedamaian. Beda dengan, mohon maaf ya, negeri-negeri yang ketika datang masuk dalam konteks yang sebaliknya, itu akan sulit untuk bisa memahamkan daripada ajaran. Ya, jadi memang dampaknya postmodernisme. Nah, ini kalau hanya sebatas budaya barangkali lah masih bisa kita artikan, tapi kalau sudah menyangkut spiritualisme atau ini yang membahayakan, ya. Siap. Karena begini, dalam praktek sehari-hari Pak Wali Kota kita ini, ya, alhamdulillah salah satu programnya Safari Subuh, Safari ya, Subuh. yang ya saya juga sering ikut beberapa kali. Yang dilihat, yang kita lihat dan beliau keluhkan juga adalah yang terjadi adalah masjid-masjid itu diisi hanya orang-orang tua. Nah, kemana anak-anak muda ini? Nah, ini karena barangkali paham postmodernisme itu yang postmodernisme ini merambah pada spiritual muda kita. Kalau kepada budaya mungkin masih bisa diarahkan, tapi kalau sudah ini yang barangkali tidak bisa dimaafkan ini karena membahayakan Melayu itu sendiri dan daerah itu sendiri. Baik para pendengar sekalian, ya. Kita tahan dulu karena kita akan memberikan yang lewat yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat Tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Baik para pendengar sekalian, kita lanjutkan pada sesi terakhir kita. Di sesi ketiga ini, ya sebelum ditutup nanti
ada satu pertanyaan ini ya. Nah, di zaman sekarang ini ya, entah itu zaman modern atau postmodern. Oke. Postmodernisme atau pasca modern, itu yang paling nampak ya, yang sudah mau tak mau dan harus mau kita menerima adalah kemajuan di bidang komunikasi, alat komunikasi di era saat ini yang dikenal dengan era digital ya. Nah, bagaimana ini? Bagaimana sejauh mana media digital dan konten kreatif bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya Islam Melayu ke khalayak, terutama ke generasi muda. Bagaimana Bang Mus? Ya. Baik, Masya Allah. Siap. Bang Mas. Jadi kalau kita bicara tentang media massa ya, baik itu digital ya, kita tahu ada dunia broadcaster ya, dunia Instagramer ya kan, para konten kreator ya, ini punya tanggung jawab yang sama. Salah satu yang saya lakukan kalau saya pribadi ya, itu kalau di ngisi kajian-kajian di WA group, itu terus selalu saya sisipkan pantun. Contoh bagaimana pantunnya? Ya, pantunnya lebih kepada pantun sesuai dengan tema ya, sesuai dengan temanya ya. Umpamanya tema kita sekarang ini, bagaimana Bang Mus bisa berikan pantunnya? Ya, lanjutkan dulu nanti pantunnya. Baik. Ya, terus. Kita tahu bersama ketika kita bicara tentang contoh saat ini kita bicara tentang budaya. Atau kita menjaga lesan lah ya, karena apalagi broadcaster kadang-kadang kalau sudah berbicara itu entah kemana. Terus pergi ke pasar membeli sirih. Pergi ke pasar membeli sirih. Iya. Sirih dibungkus daun pandan. Sirih dibungkus daun pandan. Iya. Jaga lidah janganlah nyerih. Jaga lidah jangan nyerih ya. Nyerih itu apa? Nyerih itu dia beleter yang tak. Oh, nyerih dia. Karut lah bahasa Melayu, karut. Karut lah dia ya. Ya, terus itu pesan insan beriman. Coba diulangi, Bang Mus ya. Pergi ke pasar membeli sirih. Iya, sirih dibungkus daun pandan. Ya, tentunya jaga lidah janganlah nyerih. Itu tanda insan beriman. Oh, begitu. Ya. Alhamdulillah. Nah, terus lanjutkan. Nanti saya balas pantunnya. Baik, kita tahu. Nah, kemudian ada beberapa teman juga ya, budayawan sejarawan kita yang mulai aktif ya. Mereka membawa konten-konten budaya Melayu. Baik itu dalam bentuk adat istiadat ataupun dalam bentuk bukti-bukti arkeologis ya. Contoh ada kalau di Daek ya, Bang Rahul Pambudi selalu di media sosial ya, beliau kontenkan tentang wilayah Daek ya kan. Itu sebenarnya menjadi salah satu poin. Nah, dan kita tahu bersama media sosial sekarang punya peranan yang penting. Ya. Jelas sangat penting. Sangat penting kita dengan bergesernya masyarakat dalam mulai mengakses ya, mengkonsumsi. Dulu orang media siar, televisi. Sekarang sudah masuk ke media sosial, ya, penggunaan platform YouTube dan sebagainya. Ini menjadi bagi kita salah satu wadah untuk coba mempopulerkan kembali atau mengangkat kembali budaya Melayu itu dalam konteks yang lebih umum. Nah, karena tadi masih ada pandangan di luar Melayu, kalau Melayu itu pasti Islam. Ya, memang betul. Sehingga Islam itu anggapannya sesuatu yang ketat. Sesuatu yang harus dia tidak punya efeknya serius ya. Tidak ada ruang untuk berkompromi ya. Seakan-akan gitu ya. Ya, seakan-akan seperti itu terjadi ya. Padahal tidak seperti itu. Karena sekali lagi Islam datang dengan berbagai macam sudut pandang, dengan berbagai macam konteks, dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW sendiri ketika berkumpul dengan para sahabatnya, dengan keluarganya, tetap ada sesi di mana harus saling bertegur sapa, bercengkrama dan sebagainya. Namun ada batasan-batasan yang harus kita jaga di situ. Nah, seperti itu. Dan kita tahu bersama para konten kreatif punya tanggung jawab yang
serupa dalam memberikan informasi yang tepat, informasi yang baik mengenai budaya Melayu itu sendiri. Oke, baik para pendengar sekalian, ini sesi terakhir. Kita minta untuk membuat semacam closing statement atau kata-kata penutup dari tema kita ini. Silakan. Baik, Pak. Masya Allah. Pendengar yang luar biasa nih, program Sudut Mata ya. Ya. Sekilas urusan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Tahir. Kita tahu bersama dalam konteks Melayu yang telah terasimilasi dengan kultur Islam, mempunyai suatu keuntungan yang harusnya kita fahami dan mampu kita implementasikan dalam kehidupan, di mana Islam telah masuk ke bumi Melayu, masuk ke rumah-rumah orang Melayu. Nah, dan itu menjadikan orang Melayu punya kebanggaan. Punya kebanggaan. Mari kita jadikan budaya Melayu baik dengan kita menjaga lidah kita, menjaga marwah kita, baik marwah diri, marwah bangsa ya. Semoga tergolong kita juga dengan hamba-hambanya ya, terutama masyarakat kita Melayu ini menjadi hamba-hamba yang dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan Melayu itu sendiri. Baik di ranah offline ya, di dunia nyata maupun di dunia digital. Oh, demikian. Baik. Tadi pantunnya apa Pak Bang Mus? Ya silakan. Pantun yang tadi? Oke, Masya Allah. Pergi ke pasar membeli sirih. Sirih dibungkus daun pandan. Ya. Jaga lidah janganlah nyerih, itulah tanda orang beriman. Saya jawab pantunnya. Siap saya. Pergi ke pasar membeli sirih. Terus sirih dibungkus daun pandan. Sirih dibungkus daun pandan. Jaga lidah janganlah nyerih. Ya. Itu pesan insan beriman. Kalau saya begini, pergi ke pasar membeli sirih. Sirih dibungkus si daun pandan. Kalau bicara kata-katanya dipilih, jangan sampai menyakitkan hati kawan-kawan. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya Bang Mas. Luar biasa ini ya. Demikian saja pertemuan kita pada kilasan ke-15 di Sudut Mata ini ya. Akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada Bang Mus sebagai narasumber kita yang ke-15 ini dan kepada kawan-kawan yang berpartisipasi baik di studio maupun di luar studio dan para pendengar sekalian. Demikian saja. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Alhamdulillah, tak terasa waktu sudah di penghujung acara Sudut Mata pagi ini. Banyak sekali ilmu, inspirasi, dan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dari perbincangan hangat bersama Ustadz Haji Mustafa Fathoni tentang warisan budaya Islami di Tanah Melayu, Kepulauan Riau. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang telah mengakar kuat dalam budaya Melayu kita. Terima kasih kepada Ustadz Mustafa atas waktu dan ilmunya, juga untuk seluruh mitra Pandawa yang selalu setia mendengarkan 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Jangan lupa, tetap nantikan program Sudut Mata di pekan depan dengan kisah inspiratif lainnya. Saya dan sahabat saya Mas Tur Tahir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.